Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kita kembali lagi bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan pembenaran dari Allah, kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Mengapa? Karena seorang anak kecil mempunyai ketulusan, kejujuran, dan kepolosan. Juga masih sangat membutuhkan perhatian dan arahan dari orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Seorang anak kecil masih sangat mudah untuk dibentuk, seperti batang pohon muda yang dapat kita bentuk sesuka kita. Demikian juga karakter dari seorang anak kecil. Apakah anak itu akan menjadi baik atau sebaliknya, tergantung dari pendidikan apa yang dia dapatkan dan tergantung di lingkungan seperti apa dia berada. Artinya, seorang anak kecil masih sangat lebih mudah untuk diarahkan. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, siap dibentuk sesuai kehendaknya. Seperti seorang anak kecil yang jujur pada saat mempelajari dan mempraktekkan firman-Nya. Seperti seorang anak kecil yang selalu membutuhkan bimbingan dan arahan. Seperti seorang anak kecil yang tidak dapat jauh dari bapa dan ibunya. Dan seorang anak kecil yang selalu mendengarkan suara bapaknya ketika berbicara, dan seorang anak kecil yang mau melakukan perintah bapaknya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru, nafas hidup udara segar yang masih kami nikmati. Begitu juga berkat firman yang boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami umat-umat-Mu mau menyatukan hati kami, menyerahkan segala keluh kesah kami, pergumulan hidup kami, baik rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha yang sedang kami usahakan, ladang sawah. Begitu juga Bapa, hubungan antara sesama kami manusia, suami istri, anak dan orang tua, kakak dan adik. Juga rencana-rencana hidup kami, kesusahan, kekhawatiran, duka cita kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Seperti saat ini peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga Mangoal. Mama terkasih dari Ibu Christine Sitorus, Engkau izinkan beristirahat dari jerih lelahnya. Sebagai manusia, rasa sedih pasti dirasakan keluarga, tapi dengan penghiburan surga yang penuh harapan dengan janji pertemuan indah akan terjadi pada kedatangan-Mu yang kedua kali, itu merupakan penghiburan yang pasti dan memberi kekuatan bagi keluarga yang berduka. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang setia di dalam pelayanan. Kiranya akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, dan kejujuran boleh menjadi bagian kami semua. Di antaranya keluarga pendeta Yonisius Nitbani. Biarlah semangat sukacita surga selalu kami rasakan. Bacaan renungan pagi yang akan kami dengarkan
Dengan tuntunan kuasa Roh Tuhan akan membentuk kami dari hari ke hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Kamis 11 Februari 2021. Judulnya, Kristus membesarkan hukum dan memuliakannya. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum pemerintahan Allah harus dibesarkan oleh kematian Anak Allah yang tunggal. Kristus menanggung kesalahan segala dosa dunia ini. Kecukupan kita terdapat hanya dalam penjelmaan dan kematian Anak Allah. Ia dapat menderita sengsara. Karena dikuatkan oleh keilahian, ia dapat menanggungnya. Karena dia tanpa suatu cacat pendurhakaan atau dosa. Kristus beroleh kemenangan demi kepentingan manusia. Dengan cara demikian, ia menanggung keadilan hukuman. Ia menjamin hidup yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan memuliakannya. Tiap-tiap jiwa adalah dibawa kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Orang-orang Farisi pikir bahwa ia sedang berusaha hendak mengurangkan tuntutan-tuntutan hukum Allah, tetapi suaranya berdengung atas telinga mereka, berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kristus datang hendak membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Ia datang untuk memuliakan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita hukum dan kitab nabi-nabi. Kita memerlukan perjanjian lama untuk membawa kita sepanjang jalan sampai kepada perjanjian baru yang tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyatakan kepada kita dengan lebih jelas lagi rencana keselamatan, memberikan arti kepada seluruh sistem korban-korban dan persembahan, dan kepada firman yang telah kita terima sejak dari mulanya. Penurutan sempurna diperintahkan atas setiap jiwa, dan penurutan kepada kehendak Allah yang dinyatakan akan menjadikan engkau satu dengan Kristus. Tentang Dia ada tertulis, "Sungguh aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk bacaan renungan pagi yang memberikan nasihat bagi kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kami diingatkan bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Demi untuk menyelamatkan kami manusia yang cemar, Yesus rela mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari hamba dosa, untuk menebus kami dan menyelamatkan kami. Bapa, tolong kami Bapa agar perintah-perintah-Mu tetap terpatri di dalam hidup kami. Kami praktekkan karena kami mengasihi-Mu. Bapa, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami yang penuh dengan misteri ini, kami hanya pasrahkan ke dalam tangan-Mu saja, dan kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu,
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.